Oke cuy, akhirnya di tahun 2024 ini Yamaha hanya menunjukkan motor baru mereka ya. Nah ini adalah Yamaha YZF R3 ya. Mungkin agak berbeda sedikit ya dengan 10 tahun ke belakang, dimana dulu mereka memunculkan motor R25 dulu. Baru R3 nya itu masuk ke global resmi tahun 2015. Nah kemungkinan karena pasar untuk R3 atau R25 ini sebenarnya lebih laris di luar negeri ya daripada di negara kita sendiri Indonesia, sehingga mungkin premiernya ini dia diluncurkan di produk globalnya dulu, yaitu Yamaha R3 nya dulu diluncurkan cuy. Mungkin nanti akan masuk Indonesia sebagai Yamaha R25 nantinya mungkin di tahun 2025. Oke, kita bahas yang mengenai motor ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari desain, gua jujur suka banget sih sama motor ini, dan ini adalah desain R25 yang bener-bener kita tunggu cuy ya. Bener kita tunggu ya seperti ini gitu desainnya itu. Dan sebenarnya gue tuh nggak masalah banget ya sama kedua desain yang sebelumnya dihadapi oleh R25. Nah desain itu benar-benar pembaharuan yang cukup luar biasa, dimana stroke-nya inilah yang diinginkan ya oleh para pengguna user R25 itu kan. Benar-benar motor yang fresh, baru, aerodinamis, dan memang dia akhirnya disamakan dengan produk-produk R series lainnya ya. Jadi udah satu tren bahasa desainnya. Beda sama untuk dua versi ke belakang ya, yang terkesan kayak ngebanting gitu cuy, nggak masuk lah kayak bahasa desain R25 atau R series dari tahun 2015 ke 2024. Nah sebenarnya menurut gue sih untuk R25 sendiri adalah yang paling benar itu cuy, adalah masuknya R25 yang versi kedua ya, dalam artian yang versi sebelum ini cuy, yang dia itu menggunakan desain headlight yang terbaru, namun mereka masih menggunakan bodi yang versi lama ya, dalam artian hanya minor facelift aja cuy untuk versi R25 yang kedua. Nah menurut gue itulah motor yang harus diluncurkan terlebih dahulu cuy, menurut gue ya. Jadi di awal puncak R25 ini gue salah banget. Nah inilah versi ini yang harusnya dimunculkan terlebih dahulu, baru nanti versi yang keduanya adalah versi yang ini. Karena menurut gue versi yang pertama atau versi old itu terkesan agak jauh banget dari bahasa desainnya. Kalau kita lihat bahasa desain R series ya, memang si R25 2014 itu dia lebih condong ke Yamaha R1 ya, R1 yang lama gitu kan. Jadi desainnya udah old. Sedangkan kita lihat beberapa desain dari Yamaha R15 sampai ke R1 itu dia sudah menggunakan bahasa desain yang sama, dimana ketika R1 facelift itu mungkin bisa ditambahin dengan quick shifter dan fitur-fitur modern lainnya, tapi mungkin cara baseline power kayaknya itu bakalan sama aja cuy. Terus yang kedua, kita pun lihat dari blok mesinnya ya, meskipun blok mesinnya itu dia tampak berbeda dari samping, tapi kemungkinan masih menggunakan mesin yang serupa ya, atau mirip mungkin hampir 90% ya kalau kita lihat detail-detail secara menerawang ya, awak menerawang itu kayaknya mirip-mirip lah cuy, karena desain knalpot terus rangkanya pun sebenarnya masih sama ya. Kalau kita telaah ya, dia rangkanya masih sama-sama yang lama, desain knalpotnya masih sama, cuma memang ada perbedaan di catalytic converternya. Nah ini catalytic converternya ini dia lebih kecil ya, berbeda dengan R25 yang sama. Namun di sini kita masih beberapa persamaan seperti speedometer, terus dari tangki, pelek juga itu masih menggunakan common parts yang versi lama. Oke, dengan adanya R25 ini, bagaimana menurut kalian cuy? Apakah akan tertarik? Kalau gue jujur ya, gue benar-benar tertarik banget dengan adanya R25 ini, karena di zaman sekarang ini bukan zamannya itu beradu power ya. Buat tegas nih, bukan zamannya beradu power. Jadi motor sport itu kadang-kadang dipakai untuk suatu kenyamanan cuy. Dan menurut gue R25 yang gue punya itu sudah nyaman banget ya. Si riding positionnya, engine-nya, dan tahan banting. Nah di tahun 2005 muncullah R25 yang penuh dengan penyegaran. Kita nggak bikin dengan spek, kita nggak bikin power, tapi lebih ke fun to ride ya. Dan kalau jujur, gue yes dengan R25 ini. Tapi bagaimana kalian? Apakah sependapat dengan gue? Komen di bawah ya, komen di bawah cuy. Jujur kalau dari gue sih nggak terlalu masalah ya dengan hal ini, karena
untuk di tahun 2025 ini motor tuh sudah bergeser trennya. Jadi bergeser dari dimana dulu mengejar kecepatan, sekarang lebih mengejar efisiensi. Jadi meskipun mesinnya tidak berubah, gue sih fine-fine aja, karena mereka melakukan sesuatu yang itu kenyamanan dan desain yang oke.